warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada siswa-siswi SMA Negeri 5 Tangerang kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021. Kali ini kalian akan menerima materi pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS 2020 dengan penyaji materi bersama dengan Ibu Jelita Tribudiani, Guru Bimbingan Konseling kelas 12 IPS, yang nantinya kita akan bisa bertemu muka di sekolah. Oke, materi MPLS kali ini yang akan Ibu sampaikan adalah cara belajar efektif dan efisien. Apa sih belajar itu? Apa perlu belajar itu dipersiapkan? Baiklah, kita akan dimulai. Belajar itu harus diawali dengan niat. Yuk, murnikan niat kalian, jadikan menuntut ilmu sebagai ibadah. Hilangkan kata nanti dari hidup kalian, dan jangan menunda-nunda. Waspadalah dengan sugesti-sugesti yang negatif seperti aku gagal atau pelajaran yang sulit. Percayalah dengan anugerah Allah dan lakukanlah hal-hal yang dapat mendatangkan anugerahnya. Waspadalah dengan teman-teman yang kurang baik dan membuang-buang waktu. Gimana? Mulai dipahami ya? Dimanapun kita bisa belajar. Di mana sih tempat belajar itu? Buatlah tempat belajar yang senyaman mungkin, bersih dan sejuk. Ciptakan suasana yang kalian sukai. Misalnya jika kalian suka suasana yang tenang, ciptakanlah suasana yang tenang. Dengan waktu dalam belajar yang diperlukan adalah manajemen waktu. Siapkan makanan ringan jika perlu, agar tidak mudah bosan. Jika sudah jenuh, sebaiknya lakukan hal-hal yang kalian sukai, seperti mendengarkan lagu atau rehat sejenak dari belajar kalian. Seru ya? Semakin menarik. Bagaimana sih strategi belajar yang efektif dan efisien? Oke, sebelum mulai belajar, lebih baik kita berdoa dulu. Ingat, luruskan niat, awali dengan doa. Yang Islam bisa dengan membaca bismillah, dan yang non-Islam bisa dengan doa-doa yang kalian yakini dan kalian pelajari. Hal yang pertama yang perlu dilakukan dalam strategi belajar yang efektif dan efisien adalah catat hal-hal yang penting dalam buku kalian. Jika belum dimengerti, maka tanyakan pada guru atau teman yang kalian mengerti. Untuk pelajaran non-eksak yang tidak menggunakan rumus-rumus seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pendidikan agama, dan yang lainnya, cobalah sambil berbicara sendiri layaknya seorang guru ketika berdiri di depan kelas. Yang ketiga, untuk pelajaran eksakta menggunakan rumus-rumus, upayakan kalian tulis rumus-rumus tersebut pada portofolio, karton manila, dan yang lainnya. Pelajaran eksak itu seperti fisika, kimia, matematika, dan yang lain. Kalian harus sering-sering exercise dengan menulis rumus-rumus tersebut. Yang keempat, kerjakan latihan-latihan soal sebanyak-banyaknya dan catat temuan-temuan soal yang belum dimengerti untuk ditanyakan kepada teman dan guru yang dimengerti. Semakin dimengerti ya, praktekkan yuk. Pahami setiap alinea materi yang dipelajari. Siapkan buku-buku materi pelajaran yang akan dipelajari. Yang kedua, kumpulkan dengan rapi di atas meja belajar kalian. Kalau nggak punya meja belajar, ya di dalam tas kalian lah yang akan kalian bawa ke sekolah. Yang ketiga, mulailah pelajari buku paket atau buku catatan untuk jam pertama dan seterusnya. Yang keempat, jangan terlalu lama membaca buku pelajaran. Upayakan kira-kira 20 menit. Tapi ingat ya, jangan kelamaan main gadgetnya daripada buku bacaannya. Luruskan niat kita yuk. Selanjutnya, pahami setiap alinea materi yang dipelajari. Ini yang terpenting, seringlah mendiskusikan atau menanyakan soal-soal atau materi pelajaranmu, baik dengan teman maupun bapak atau ibu guru. Upayakan kelompok belajar kecil yang solid.
Lebih baik sedikit daripada banyak, jadinya ngegosip. Learning is fun ya. Ternyata belajar itu mudah. Nah, semakin kita mengerti kalau belajar itu ternyata fun, learning is fun, belajar itu mudah, kita harus tahu dulu tipe-tipe belajar apa sih yang kita yakini selama ini. Nah, persepsinya sering kita membaca buku belajar berkali-kali, tapi tetap saja tidak dapat mengingatnya. Pernah nggak kalian kayak gitu? Atau kadang kita sudah mendengarkan penjelasan dari guru, namun sulit untuk memahaminya. Yo, diingat-ingat, siapa yang pernah kayak gini? Gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dan dalam situasi antar pribadi. Kalau kita sudah mengenal gaya belajar, maka kita akan dapat menjadikan belajar dan komunikasi lebih mudah sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Next. Ada 3 tipe belajar yang perlu kalian pahami, dan kalian termasuk dalam tipe belajar apa sih? Yang pertama, tipe belajar visual, yaitu gaya belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Orang-orang visual banyak mengikuti ilustrasi atau membaca instruksi sendiri. Contoh, adanya slide, film, video, serta LCD monitor. Dengan adanya gambar-gambar visual tersebut, maka ketangguhan otak untuk menyimpan memori semakin tangguh. Nah, buat kalian yang matanya itu jeli banget dalam melihat soal-soal atau materi-materi belajar, kalian termasuk tipe belajar visual. Semakin menarik ya? Lanjut, tipe belajar yang kedua adalah tipe belajar auditorial. Gaya belajar jenis ini adalah menekankan pada alat indera kita, yaitu telinga. Sebagai alat pendengaran, mereka akan lebih berhasil dalam belajarnya apabila materi itu didengarkan berulang-ulang melalui audio. Kalian nih, yang kalau belajarnya, membaca teksnya itu kenceng-kenceng, sampai kalian bisa kedengeran sendiri, atau bahkan orang-orang rumah kalian bisa mendengar kalian lagi baca. Atau ada yang bisa mengerjakan matematika sambil mendengarkan musik. Atau juga kalian bisa belajar nih, tetap fokus walaupun lingkungan kalian berisik. Nah, kalian berarti tipe belajar auditorial. Diingat ya. Tipe belajar terakhir adalah tipe belajar kinestetik. Gaya belajar jenis ini menekankan pada kemampuan psikomotorik, yaitu adanya gerakan, sentuhan, keterampilan dari anggota badan dalam melakukan suatu kegiatan belajar. Sehingga metode praktek langsung dari materi yang diterangkan akan semakin mempertangguh memori dalam otak. Kalian nih yang belajarnya senangnya gambar, senangnya di laboratorium, senangnya langsung koprak-kaprik mesin, senangnya kalau belajar matematika itu pakai sempoa, mungkin pakai alatnya. Nah, kalian berarti tipe belajar kinestetik. Tipe ini yang dibilang pecicilan lah, nggak bisa diem lah. Tapi jangan salah, dengan cara belajar seperti itu, orang-orang kinestetik akan jauh lebih berhasil dengan tipe belajar yang lain. Tapi jangan salah, tipe belajar visual yang bisa diam di tempat menonton film, menonton video, atau dia bisa menyerap langsung dari matanya, dia juga bisa menjadi tangguh dan bisa menyaingi tipe belajar kinestetik. Begitu juga dengan tipe belajar auditorial. Mengandalkan dari indera pendengarannya, dari dia mendengar penjelasan dari guru, dia akan juga bisa memanfaatkan kemampuannya dan dapat bersaing dengan tipe belajar yang lain. Nah, kalau kalian punya tipe belajar ketiganya, visual, kinestetik, dan auditorial, berarti kalian termasuk siswa cerdas yang insya Allah masa depan kalian akan lebih cerah. Yuk, semakin menarik pembahasannya. Kita ingat-ingat ya, tipe belajar apa sih yang kita miliki? Oke.
dengan start kelas 10 di SMA, otomatis kalian harus bisa merubah atau kalian harus bisa move on dari gaya santai kalian mungkin sejak di SD dan SMP. Nah, sekarang sudah SMA loh guys. Yuk kita berevaluasi dengan aspek kognitif atau pemahaman baru yang baru saja kalian terima. Kerjakan ya 5 exercise yang Ibu berikan ini. Silahkan kalian kumpulkan dengan waktu yang sudah ditentukan. Share ya. Dan tetap semangat, tetap di rumah. Thank you. Sampai bertemu di sekolah. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.